Selamat pagi, Elsa. Pagi Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat ya? Iya Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Eh, Begini, Bapak suruh kamu datang ke sini sebenarnya ada beberapa hal yang Bapak mau konfirmasi gitu ya tentang tugas-tugas Elsa. Nah, Bapak perhatikan kemarin di Google Classroom itu ada beberapa tugas yang terlambat waktunya dalam mengumpulkan. Iya. Kalau boleh tahu kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena saya terlalu sibuk. Begitu ya. Kalau boleh tahu kesibukannya apa sih sampai telat begitu? Mohon maaf, kesibukan saya yaitu membantu orang tua berjualan online, juga bantu teman-teman kerja di warung. Begitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan suatu ini sih begitu ya. Saya tidak menyalahkan atau apa, itu luar biasa begitu ya. Ternyata kamu terlambat karena sibuk membantu orang tua, teman, berjualan begitu ya. Memang kondisi sekarang ini kan lagi pandemi begitu. Jadi wajarlah kalau ini bukan sesuatu yang buruk begitu menurut saya. Jadi mau membantu orang tua itu kan untuk mencukupi juga uang sekolah kamu begitu ya. Jadi saya yakin pasti kamu punya alasan gitu kenapa bisa sampai terlambat. Ternyata memang betul ya, ada alasannya kamu membantu orang tua. Nah, namun demikian begitu ya, tapi kita harus terus mengevaluasi diri. Kira-kira nanti supaya tidak terlambat lagi dalam mengumpulkan tugas, Elsa bisa, apa yang mau bisa dilakukan oleh Elsa? Saya harus disiplin dalam waktu aja sih Pak, sama tanggung jawab aja sebagai pelajar yang lebih baik. Oh iya iya iya. Nah, sebenarnya kamu sudah menyadari gitu ya, ternyata untuk bisa tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas ternyata butuh apa tadi? Disiplin ya. Iya Pak. Kemudian mengatur waktunya seperti apa begitu ya. Luar biasa. Masih ingat enggak Elsa sama kesepakatan yang dulu waktu pertama kita belajar gitu ya di kelas, kita sepakati aturan. Salah satu saja kalau bisa disebutkan, masih ingat Hmm, apa? Mungkin mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, alhamdulillah ternyata Elsa masih ingat ya. Iya Pak. Mengumpulkan tugas harus tepat Waktu. tepat waktu. Nah, Bapak yakin ya Elsa pasti bisa gitu ya, bisa untuk memperbaiki diri ya. Mungkin kedepannya sudah tidak akan terlambat lagi. Nah, Bapak ingin tahu tentang cita-cita Elsa ini. Kira-kira kedepannya Elsa pengen jadi apa kedepannya? Untuk saat ini sih saya pengennya jadi seorang dokter. Wah, luar biasa itu ya. Itu sebenarnya cita-cita yang sangat luar biasa. Nah, kalau jadi dokter itu butuh disiplin yang bagus, manajemen waktu yang bagus, begitu ya. Kemudian komitmen. Kenapa kalau jadi dokter itu kan yang ditangani tentang nyawanya orang itu ya. Kalau kita misalnya tidak disiplin, tidak ini nanti bahaya gitu ya. Nah, jadi apalagi namanya kedisiplinan kemudian manajemen waktu itu sangat penting. Nah, mungkin itu bisa kalau misalnya Elsa lebih disiplin dari ini begitu ya. Nanti untuk menggapai cita-cita itu lebih lebih gampang. Ya. Nah, kira-kira untuk mencapai cita-cita yang Elsa inginkan itu, apa yang Elsa bisa lakukan mulai sekarang ini? Yang saya ingin lakukan yaitu mencari materi-materi tentang kedokteran juga. Ya karena kan kedokteran apa dia bertanggung jawab dengan nyawa seseorang manusia gitu. Oh, jadi harus cari tahu tentang bagaimana profesi dokter itu sebenarnya seperti apa, Ya. begitu ya. Kira-kira kiat-kiat apa gitu yang diperlukan, yang harus dilakukan dari sekarang gitu ya, untuk bisa mencapai eh, cita-cita itu. Nah, terus kira-kira dalam keseharian dalam proses pembelajaran ini yang bisa dilakukan Elsa apa untuk bisa mencapai cita-cita itu? Dari sekarang lah, hal-hal kecil apa yang bisa dilakukan gitu. Harus belajar, itu juga yang lebih penting,
dan juga disiplin dengan waktu dan juga tanggung jawab. Nah, betul sekali ya, luar biasa. Sebenarnya Elsa sudah paham ini ya tentang bagaimana untuk bisa mencapai cita-cita itu tadi. Maka yang paling penting apa tadi? Disiplin ya, tanggung jawab, kemudian harus belajar lebih giat lagi. Saya yakin Elsa ini bisa lah untuk apalagi namanya memperbaiki diri dan mengembangkan potensi Elsa sehingga nanti cita-citanya bisa terwujud. Oke, baik, terima kasih Elsa.